Ini disebut ju'nah ya? Ini sendiri ju'nah, karena ju'nah itu seringkali berkaitan dengan, hanya saja dari pengalaman-pengalaman tersebut memberikan peneguhan keyakinan bahwa tip itu memang selain wangi, selain baunya nyaman, juga menenteramkan. Nah, anak-anak yang semula rame itu, mereka dengan segera milih duduk dekat saya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi dalam bincang kita Wewangi Tuntunan Nabi. Alhamdulillah, setiap Jumat kita berikhtiar untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspeknya, tentunya khususnya karena bincang kita mewangi, khususnya tentang wewangi tuntunan Nabi. Ustadz, kemarin sempat kita bincang beberapa kali ya tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berwewangi, terutama di hari Jumat. Masya Allah, betul ya. Terutama di dalam sholat. Nah, ini ada satu hadis menarik Ustadz, menggabungkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa berwewangi saat sholat. Yang ini ternyata menariknya ditemukan oleh anak-anak. Anak-anak. Ini saya bacakan kayak ini. Wah, ini hadis yang menarik. Saya ingat saya ini pernah dibahas karena berkaitan dengan barang yang ada di sini nih. Kalau jenengan dulu, namanya ju'natu attar. Iya. Jadi ada riwayat dari Amr bin Hammad bin Talhah al-Qannat telah menceritakan kepada kami dari Asbat, yaitu Ibnu Nasr al-Mahdani, dari simak dari sahabat bernama Jabir bin Samurah. Yang saat itu masih anak-anak. Yang saat itu masih anak-anak. Jadi Jabir ini cerita, saya pernah ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholatul ula. Ini kata ulama maksudnya adalah sholat zuhur. Tsumma kharaja, kemudian Rasulullah kharaja ila ahlihi, keluar kembali kepada keluarganya. Wa kharajtu ma'hu, lalu Jabir bin Samurah ini keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman kecil ya. Ya, Masya Allah. Setelah kemudian beliau itu disambut oleh sekian anak-anak. Oh, Masya Allah. Fastaqbalahu wildan. Jadi ada sekian anak-anak itu menyambut beliau di luar masjid ya. Yang tadi sebagiannya kata Jabir ikut sholat bersama beliau. Nah, ini menarik ini Masya Allah, pelajaran yang luar biasa dari Rasul. Kemudian yamsahu khudai ahadihim wahidan. Kemudian satu persatu. Iya, Masya Allah. Kemudian beliau tidak ada kejelasan detail, tapi bayangan saya ini menempelkan kedua tangan beliau ke pipinya anak-anak kecil itu satu demi satu. Ya, Masya Allah. Kemudian berkatalah Jabir, wa amma ana famasa khudai qala fawajadtu liyadihi bardan aurihan ka'annama akhraja min ju'nati attar. Nah, ju'nati attar itu menarik sekali. Karena ungkapan itu menggambarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini bisa dimaknai secara harfiah, bisa dimaknai secara kiasan ya. Secara harfiah itu maknanya adalah bahwa anak-anak pada saat itu memang merasakan bukan cuma diolesi seoles, tapi memang betul-betul dibasahi pipinya itu dengan minyak wangi. Dan ini tidak mengherankan karena di antara kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memakai wangian itu memang biasanya menuangkan, bukan mengolesi pakai stick ya. Menuangkan itu. Dari ju'nah. Nah, ini ju'nah. Ini ju'nah, ini kan isinya ada botol minyak wangi begini misalnya. Nah, ini dari ju'nah begini lalu dituangkan ya. Ini disebut ju'nah ya. Ini sendiri ju'nah karena ju'nah itu seringkali berkaitan dengan berkaitan dengan wadah yang biasa dipakai penjual, yang isinya berbagai macam wadah juga itu. Dalam hadis kita menjumpai ada ju'nah, ada sukah.
Sukah itu wadah minyak wangi yang lebih khusus, terbuat dari jildil jamal, kulit onta. Tetapi poin yang sangat menarik di situ adalah bahwa anak-anak itu seperti diusapi pipinya, apa bukan seperti diusapi pipinya itu seperti baru saja keluar dari ju'nati atar. Ya, jadi tadi Jabir bercerita ketika pipi mulia Rasulullah SAW mengenai pipinya itu Jabir mencium, pertama merasakan rasa dingin yang menyejukkan. Ya. Kemudian yang kedua mencium rihan, ya, mencium bau wangi dari kedua telapak tangan Rasulullah SAW seperti seakan-akan barusan keluar dari ju'nati atar. Ini juga ju'nah ya. Juga ju'nah. Masya Allah. Ya, ini ju'nah. Allah. Ya, nah, dan pada sisi lain pelajarannya adalah tidak mungkin sesuatu itu akan baik kalau bahannya nggak baik. Apalagi ditempelkan di pipinya anak-anak ya? Pipinya anak-anak itu kan lebih sensitif dibanding pipinya orang dewasa. Bayangkanlah kalau yang dioleskan, yang dilumurkan ke pipinya anak-anak itu sesuatu yang sintetis artifisial dan sifatnya rawan iritasi, maka alangkah besar bahayanya. Dan menyejukkan itu artinya Masya Allah, memang di situ sentuhannya dengan tangan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita mendapatkan laporan kan sesudahnya. Artinya sesudahnya itu termasuk kesan setelahnya. Anak-anak itu merasakan bahwa wanginya masih awet, masih nyaman, dan tidak bikin gerah, tidak bikin panas. Sehingga pastilah yang dipakai itu, walaupun di situ menggunakan kata atar, ya, ju'nati atar, karena ju'nati atar itu kan tip itu bagian dari itar. Walaupun kalau tip itu pasti itar ya, tetapi itar tidak berarti tip. Tidak berarti tip, tidak selalu tip. Nah, ini berarti yang digunakan itu adalah hal-hal yang baik. Dan kemudian yang kedua, ini mengingatkan saya pada pengalaman pribadi saya. Ada tempat masjid dekat rumah sini, saya sering risau waktu itu. Kalau Jumatan tuh mesti anak-anak tuh rame. Mau yang anak kira-kira kelas 2, kelas 3 SD, mau anak-anak yang SMP, ini banyak yang rame. Apa yang perlu saya lakukan ini? Kan ketika sholat Jumat itu kan kita nggak boleh kemudian untuk menyuruh diam di saat khotib sedang khutbah atau diam, kan nggak boleh. Apa yang saya lakukan? Terinspirasi dari hadis ini, maka akhirnya saya berinisiatif, saya membawa tip minyak wangi yang baik, dan anak-anak itu saya olesi. Yang datang lebih awal ya, saya olesi. Memang mereka sebagiannya lalu menyibukkan diri, tapi kesibukannya berbeda. Yakni tidak lagi ramai, tapi mereka mencium tangannya, mendengarkan khutbah. Mencium tangannya, mendengarkan khutbah. Saya sendiri sempat tergoda untuk memperhatikan, tetapi wah ini kan saya sedang mendengarkan khutbah. Saya harus tetap perhatian pada khutbahnya. Tetapi dari apa yang saya alami itu, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa Masya Allah, tip itu kalau kita berikan kepada anak-anak, di saat mereka mau belajar itu juga menenangkan. Saya pernah melakukan perjalanan juga ketika ada anak-anak yang tampak rewel begitu, lalu saya coba berinisiatif mengoleskan, dan anak itu senang, anak senang. Saya tidak dapat mengambil kesimpulan ya. Ini kan baru beberapa eksperimen sederhana, tetapi yang saya berikan, yang saya oleskan itu memang minyak wangi yang baik, yang Masya Allah. Jadi ingat ada satu pernyataan, seingat saya ini pernyataannya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa memang tiyib itu adalah makanannya ruhiyah, hidaur ruh, makanannya ruh. Artinya tip ya, bukan itar ya, bukan sembarang wewangian, tapi wewangi yang tabi'i, asli dan thayyib itu ternyata memang menyesuai dengan ruhnya atau dengan jiwa manusia, termasuk anak-anak tadi. Sehingga menenteramkan. Ini juga mengingatkan saya pada beberapa peristiwa juga ya. Ketika saya ngisi di berbagai tempat, saya bawa ada anak kecil, saya coba oleskan itu, dan memang reaksinya berbeda. Tapi sekali lagi kita bukan tidak yakin dengan pernyataan mulia tersebut, tetapi pengalaman itu belum dapat saya generalisir, karena untuk menyatakan demikian, oh
berarti kan kita perlu anak dalam keadaan apa saja itu. Ya, ya. Apakah ini anak dalam segala situasi kalau dikasih itu akan tenang, ataukah anak pada kondisi-kondisi kalau rewel ya masih biasa gitu. Hanya saja dari pengalaman-pengalaman tersebut memberikan peneguhan keyakinan bahwa tip itu memang selain wangi, selain baunya nyaman, juga menenteramkan. Masya Allah. Wah, ini inspirasi buat Bapak Ibu untuk membuat dan membuat anak-anaknya tenang, nyaman. Tadi khususnya kalau Rasul tadi dalam kaitannya dengan ibadah salat, satu di antaranya adalah mengenalkan mereka atau bahkan mengoleskan kepada mereka ini tiba yang alami, asli, thayyib. Nah, di poin tadi itu anak-anak kan menunggu Rasulullah. Wah, ini menarik ini. Itu mengingatkan saya, sekali lagi ini baru percobaan sederhana yang dalam kasus Jumatan tadi, akhirnya anak-anak itu lebih memilih untuk duduk menunggu begitu saya masuk pada mendekat ya, pada mendekat saya kasih. Tentu saja kalau itu belum khutbah belum dilaksanakan. Nah, anak-anak yang semula rame itu mereka dengan segera milih duduk dekat saya waktu itu. Menanti-nanti apa itu seperti Rasul kabarkan tuh, duduk dengan penjual minyak wangi. Karena mungkin kan saya belum bertanya pada mereka. Karena mungkin mereka melihat bahwa mereka mengalami yang paling dekat atau sebelah kanan itu nanti diolesi lebih banyak pilihannya itu. Masya Allah. Gitu. Tapi artinya itu hal yang menyenangkan sehingga di antara cara untuk mendekatkan kita dengan anak adalah dengan tip. Oh, menarik ini. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian. Ini mungkin suatu kali perlu kita gali lebih dalam ya. Tetapi ini Masya Allah ini informasi. Ilmu yang sangat berharga, bernilai. Tidak ada hadis dari Rasulullah SAW yang sahih kecuali pasti mengandung banyak pelajarannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.